Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mari kita menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Ya, hari ini saya memilih judul yang diberikan oleh tim sini ya. Ini judul ini nggak biasa ya. Ini pertama kali saya membicarakan judul ini. Jadi karena saya sendiri sudah tua, jadi gampang ya. Tahu gampang, yang ngaca sendiri. Kalau saya boleh tanya, berapa orang yang umurnya di atas 90 di sini? Ada nggak? Nggak ada. Di atas 80 ada nggak? Nggak ada juga. Di atas 70? Coba hitung, tolong hitung. Berapa orang? 3, 4 ya. Jadi sisanya di bawah 70, yang 60. Nah, pasti lebih banyak, 60 ke atas. Yang 70 angkat-angkat juga, 60 ke atas. Masih sedikit. Jadi berarti saya akan bicara lebih banyak kepada yang lebih muda ya. Jadi karena memang judulnya itu cara memelihara kesehatan untuk orang tua. Ya, jadi dengarkan yang baik ya. Jadi pertama-tama prinsipnya dulu. Ya. Yang kelihatan itu kan fisik. Ya. Jadi kita pertama menjaga kebersihan. Ya. Zaman dulu kita diajarkan kan, kebersihan itu pangkal kesehatan. Ya. Jadi kalau minum ya air yang bersih. Ya. Makan jangan makanan basi. Misalnya begitu ya, jadi kebersihan pangkal kesehatan. Jadi mandi ya, untuk di Jakarta ya 2 kali sehari cukup ya. Sikat gigi ya, cuci tangan ya, cuci kaki ya. Jadi kebersihan itu penting. Kemudian olahraga juga penting ya. Kalau kita tidak bergerak, maka otot akan mengecil ya. Jadi begitu kita nggak jalan seminggu, itu betis itu ototnya kecil, mengerut karena tidak digunakan ya. Sama, otak juga sama, tidak dipakai dia mengecil ya, menyusut namanya ya. Jadi ingat aja pisau dapur ya, kalau nggak dipakai tumpul ya, terus dibuang ya. Jadi orang tua yang tidak menggunakan fisiknya dengan baik, ya nanti cepat diapkir, ya, tahu diapkir, masuk otak, ya, disingkirkan, karena dia tidak mau terlibat dengan berbagai hal. Kemudian makan, ya, kita harus makan, ya. Yang pasti kita mesti bernafas, tapi bernafas itu kan gratis, jadi nggak masalah. Tapi makan itu perlu biaya, ya. Jadi dan makan itu nggak boleh banyak-banyak, ya. Sang Buddha mengajarkan berhentilah makan sebelum kenyang, ya. Jadi kalau ada yang makannya terlalu banyak, pasti perutnya gendut, ya. Nanti akan jadi sangat gendut, ya. Nah, nanti banyak penyakit yang berhubungan dengan kegemukan, obesitas namanya ya. Jadi makan berhenti sebelum kenyang ya. Terus di sini kita harus menghindari yang namanya keserakahan ya.
Jadi kalau kita pesta kawin misalnya, ya, kalau ambil makanan itu yang kita mau makan, jangan ambil sepenuhnya piring, udah nggak makan, buang dari kolong kursi. Itu namanya buang-buang makanan. Itu namanya kasar katanya rakus. Ya. Dia ambil yang banyak, tapi dia tidak makan semua. Ya. Jadi ada restoran yang all you can eat, ya. Yang nggak dimakan itu mesti bayar. Ya. Meskipun dia udah bayar semua, kalau dia nggak makan dia mesti bayar lagi karena dia mengurangi jatah orang lain. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh serakah dalam makanan. Kemudian gizinya mesti seimbang, ya. Jangan hanya banyak lemak semua, ya, atau hanya protein, ya, semuanya harus seimbang. Untuk itu perlu pengetahuan. Ya. Saya punya saudara sepupu gemuk, istrinya gemuk, suaminya gemuk, anaknya 2 gemuk. Dia nggak punya anak, jadi pungut anak. Dua-duanya gemuk, punya anjing gemuk juga. Karena makanannya sama, kaya lemak, ya, paham ya? Ya, jadi bapak ibu gemuk, anak angkatnya gemuk, anjingnya gemuk juga. Karena makanannya ya sama, isinya lemak melulu. Ya. Nah, kemudian mental juga perlu, ya. Jadi meskipun sudah tua harus belajar meditasi, ya, metta bhavana, mengurangi stres, ya. Jangan benci orang, ya. Jangan iri hati. Ya, tapi bagaimana kalau orang tua iri hati sama orang muda, ya? Karena makin tua kan makin lemah, ya. Kalau saya disuruh lari maraton 2 kilo mati. Ya, karena nggak kuat lagi lari maraton. Paling jalan kaki aja. Ya. Pagi ini saya tidak jalan kaki karena mau ceramah di sini. Ya, karena habis jalan kaki itu capek, ya. Perlu istirahat. Nah, kalau melihat orang sakit, maka kita harus bersedia merawat dengan penuh metta dan memberikan semua kebutuhan. Ya. Nomor 1 kebutuhan perhatian. Ya. Itu kadang-kadang kita hanya kirim barangnya, orangnya nggak muncul. Ya. Jadi sebetulnya yang sakit membutuhkan perhatian dari yang mau merawat. Ya. Jadi sesuai dengan Dhamma, Anguttara Nikaya 3, ya. Yang namanya sehat itu badannya merasa nyaman. Tahu nyaman nggak? Bugar, fit dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kata bendanya fitness, ya. Pencernaannya baik. Jadi kalau makan jagung, berak jagung itu nggak sehat, ya. Jadi kita makannya apa, keluarnya feses yang sudah diolah, ya. Berarti kita punya enzim pencernaan bekerja dengan baik, kemudian bakteri pembusuk juga bekerja dengan baik. Ya. Jadi di perut kita itu ada bakteri yang kerjanya membusukkan makanan, ya, supaya waktu keluar menjadi feses. Ya. Kemudian tidak kedinginan, tidak kepanasan, ya, seimbang, ya, dan bisa bergerak. Jadi meskipun sadar kalau nggak bisa bergerak, wah, namanya lumpuh kan. Ya. Jadi orang lumpuh itu iri sama orang yang bisa jalan. Ya. Jadi pasti batinnya tidak sehat. Ya, nah, jadi harus bisa bergerak. Ya. Dalam Dhammapada 204 disebutkan arogya parama labha. Jadi artinya kesehatan itu merupakan sebuah keberuntungan. Ya. Kalau nggak sehat, nggak beruntung. Ya. Karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kalau tidak sehat. Ya, contohnya koma. Kalau orang koma mau ngapain? Ya, geletak aja. Kalau titik mati. Ya, kalau titik koma setengah mati. Ya. Jadi kalau yang sudah koma itu berarti dekat-dekat
Ya. Nah, jadi kalau kita makan, kita harus ambil sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Jadi misalnya makan pagi sedang, makan siang boleh banyak, makan malam dikit aja, ya, sekedar nggak lapar, gitu. Ya. Jadi makan secukupnya yang bisa menjaga kelangsungan hidup. Saya pernah cerita dulu tahun 78 saya ke India, ketemu seorang biku, bikunya namanya Jina Raksita, ya. Sudah tua, ya, 60-an lah. Waktu itu saya umurnya tahun 78, ya 30 lebih sedikit. Ya. Itu biku satu hari hanya minum 1 jus gelas, 1 jus buah. Ya. Dia tidak makan yang lain, hanya 1 jus buah. Ya. Jadi artinya karena dia tidak kerja keras, ya 1 gelas itu cukup buat dia hidup. Itu namanya kebutuhan. Ya. Ya contohnya gorila bisa hidup makan pisang kan. Makan pisangnya hidup dia. Kita suruh makan pisang nggak bisa hidup, nggak cukup. Ya, kita membutuhkan lebih banyak. Ya. Apalagi kuli panggul, itu mesti makan lebih banyak karbohidrat. Ya. Jadi ketika makan kita harus menghindari sifat serakah, mencegah penyakit akibat makan kebanyakan. Ya. Kan di YouTube ada orang yang berat badannya 400 kilo. Ya. Ketika mau ke rumah sakit nggak muat keluar pintu, bongkar pintunya, ya, karena nggak muat. Ya. Jadi kerjanya makan aja terus. Ya. Nah, kita hidup tidak untuk makan kan, kita makan untuk hidup. Ya, jadi jangan dibalik. Kalau hidup untuk makan itu mulut tidak berhenti makan. Ya. Jadi filsafatnya kita makan untuk hidup. Jadi secukupnya aja. Ya. Itu bisa dijelaskan di Donapaka Sutta. Ya. Jadi tadi saya sebutkan makan adalah kebutuhan fisik. Ya. Kalau kita nggak makan ya lemah, ya nggak bisa hidup terus. Nah unsur makanan pertama air. Ya, jadi kita perlu air. Ya, badan kita itu 60-70% isinya air. Ya. Karbohidrat, nah, kita dapat dari nasi, ya, roti, ya, singkong, ya. Pokoknya karbohidrat, ya. Termasuk gula, ya. Lalu protein, ya. Protein ini sangat penting karena dia membentuk otot, sel dan lain-lain. Ya, jadi kita perlu protein. Nah sumber protein itu yang nabati itu dari tempe, tahu, ya. Nah, kalau dari hewani bisa dari telur, daging, otak, paru-paru, ya terserah. Ya. Manusia itu kan omnivora, ya. Semua dimakan, ya betul kan? Dari akar sampai daun kita makan semua. Ya. Ikan dari kepala sampai buntut kita makan semua. Ya. Sampai tulangnya juga diisepin terus, betul kan? Ya. Nah kemudian lemak, ya, kita juga perlu lemak. Ya, kalau nggak ada lemak, kita jadi tengkorak, ya, kurus. Ya, jadi kita perlu lemak, itu mengisi bagian-bagian yang lunak. Ya. Tapi kadang-kadang kalau lemaknya kebanyakan, ya jadi gemuk itu tadi. Ya. Ada orang yang memindahkan lemaknya dari perut ke buah dada supaya seksi kan. Tapi lemak itu mempunyai kemampuan balik. Jadi setelah 2 bulan balik lagi itu lemak dari buah dada ke perut lagi, gendut lagi dia. Ya. Jadi ada orang dengan sedot perut ya, lemak yang di perut dia sedot supaya perut kempes, ya, pindahkan ke buah dada. Itu untuk perempuan yang kepengen disayang suami. Ya. Sakit dan mahal. Ya. Tapi percayalah itu lemak balik lagi. Ya. Kemudian kita perlu vitamin. Ya, vitamin itu kita butuhkan tapi sedikit.
Ya. Jadi kita membutuhkan vitamin dalam jumlah yang sedikit, tapi kalau kurang kita sakit. Kelebihan sakit juga. Ya, jadi vitamin kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi nggak boleh kurang. Ya. Dan juga jangan kelebihan, terutama vitamin yang larut dalam lemak. Ya. Dan mineral. Ya. Mineral itu kita butuhkan dalam banyak proses, ya. Natrium, kalium, ya, potasium, ya, magnesium, kalsium. Nggak ada kalsium kita nggak punya tulang kan. Ya, tulang kita terdiri dari kapur, ya, kalsium. Ya. Otak kita harus ada natrium dan kalium. Ya, jadi butuh itu. Nah biasanya orang tua itu kurang kalium. Ya, padahal gampang, makan pisang aja, ya di situ banyak kalium. Ya. Natrium itu kita dapat dari garam dapur. Ya. Nah orang yang puasa asin, nah kadang-kadang kurang natrium, tekanan darahnya turun. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu ke lab tuh hanya periksa mineral. Coba periksa mineral saya, ada yang kurang nggak? Ya karena kalium kurang itu bisa ngaco ya, ya seperti orang kesurupan. Ya, jadi harus cukup. Ya. Oke, jadi 5 kebutuhan manusia: air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah sekarang ada yang namanya probiotik, pernah dengar kan? Nah, itu sebetulnya itu bisa dibentuk oleh badan kita, ya, tapi kadang-kadang udah tua makin sedikit. Ya. Enzim, ya. Nah enzim juga sama, bisa dibentuk oleh tubuh kita, diolah oleh tubuh kita, tetapi kadang-kadang produksinya kurang. Orang yang pernah dibuang kandung empedu, ya, dia kurang empedu kan. Nah, jadi enzim empedunya tidak mampu mengolah lemak. Jadi nggak boleh makan lemak supaya tidak mual. Ya. Jadi itu akibat. Ya. Kemudian ada suplemen. Ya. Nah, jadi banyak orang menjual suplemen harganya mahal-mahal. Wah makan suplemen ini jadi seger, jadi sehat. Ya kalau ngantuk tidur aja kan, seger lagi kan, nggak perlu suplemen. Ya, kalau ngantuk tidur, jangan makan suplemen. Tapi kita kan kepengen gampang, ya. Kalau nggak sehat, makan ini, makan ini, makan ini. Meskipun jutaan, beli juga. Ya. Saya juga sama, makan suplemen karena yang ngirim anak saya, nggak dimakan dia marah kan. Nggak beli lagi. Ya. Jadi kalau niatnya baik ya udahlah, ya, dikonsumsi. Ya. Nah, sila kelima ini penting ya, karena kalau kita melanggar sila kelima, badan kita tidak sehat. Ya, kalau orang banyak minum alkohol, hatinya itu mengeras ya seperti kayu. Ya, penyakitnya nama sirhosis hepatis. Ya, kalau dilempar ke lantai itu kelutuk-kelutuk ya karena kerasnya. Ya, jadi berhentilah minum alkohol. Ya, minuman yang berasal dari peragian. Ya. Tapi zaman sekarang lebih luas ya, narkotik masuk, ya, obat-obat berbahaya masuk, ya, dan sekarang makin banyak obat berbahaya. Ya. Di Amerika ada sebuah kota yang namanya kota zombie. Semua orang narkotik, ya. Matanya itu kosong. Ya. Karena yang dia pikir, bagaimana caranya dapat obat lagi? Duitnya kan nggak cukup, narkotik itu mahal ya. Nah, jadi tujuan hidupnya hilang, hanya untuk mencari obat. Ya. Contohnya morfin. Ya. Kalau orang nggak pakai morfin, badannya akan sakit. Ya. Jadi yang dipikir gimana? Cari morfin. Ya. Yang lain nomor 2, cari morfin dulu. Ya. Namanya morfinis. Ya, lalu ada obat pengganti namanya metadon. Ya, lepas dari morfin masuk metadon kan. Ini ketergantungan metadon kan. Stop metadon, ganti obat yang lain sama. Ya. Nah, jadi tujuan hidupnya berubah ya, menjadi pecandu obat.
Zaman dulu ada kan yang namanya Seyapian ya, Madatan namanya ya. Itu Inggris tanam adatnya di India kirim ke Tiongkok, perang, ya menang dia ya. Lalu Hong Kong 100 tahun diambil Inggris ya. Jadi madat itu membuat orang jadi tidak punya keinginan hidup ya. Yang dipikir bagaimana dapat madat yang berikut ya. Nah, di Indonesia ini obat itu banyak mereknya, ada kira-kira 14 sampai 16 ribu. Ya. Saya ini dokter, tapi saya nggak hafal semua obat, ya karena terlalu banyak. Negara maju seperti Swiss itu cuma 4 ribu, ya. Isinya sama, cuma di sini boleh pabrik cetak obat yang sama, mereknya lain gitu, ya. Terus jualnya lebih murah, gitu, ya. Jadi hati-hati makan obat, ya. Karena obat itu mempunyai efek samping, ya. Di samping efeknya ada efek samping. Kalau Anda sering makan antibiotik, itu kuman-kuman kebal semua. Ya, begitu infeksi, mati. Ya. Tahu contohnya siapa? Onassis. Mungkin yang masih muda nggak tahu Onassis. Ya. Onassis itu raja kapal dari Yunani yang kawin dengan janda dari Kennedy, ya, Jacqueline Kennedy. Mati karena infeksi paru-paru. Ya. Tidak ada antibiotik yang bisa membunuh radang paru-parunya. Jadi meskipun duitnya banyak, punya kapal banyak, mati karena infeksi. Ya. Jadi makan antibiotik hati-hati. Ya. Dan konyolnya di Indonesia, beli antibiotik itu nggak perlu resep dokter, beli bebas. Ya. Nah ini negara namanya Konoha, ya. Negeri antah berata, nggak ada aturan. Ya. Yang kuat menang, ya. Yang lemah diinjak-injak. Ya. Itu Indonesia. Ya. Jadi obat tidak akan menyembuhkan. Ya, obat hanya mengurangi gejala. Ya. Kalau Anda pilek datang ke dokter, obatnya apa? Ngurangin ingus, ya, ngurangin riak, ngurangin panas, ngurangin sakit kepala. Tapi tidak membunuh virusnya kan? Lain kali kehujanan pilek lagi. Ya. Nah, itu ingat. Ya, obat tidak menyembuhkan, hanya mengurangi gejala penyakit. Ya. Yang menyembuhkan siapa? Diri sendiri. Ya. Kalau daya tahan kita kuat, tidak akan pilek. Ya. Kita pilek kalau lagi sedang turun daya tahan tubuh kita. Ya. Jadi minumlah obat sesuai dengan gejala. Karena kemampuan obat kan menghilangkan gejala. Contoh ada orang rematik, makan obat anti rematik. Obatnya berhenti, rematiknya kuat lagi. Ya. Belum efek sampingnya, kena lambung. Gitu. Makan lagi obat lambung. Ya. Padahal rematik itu gampang, celup di air panas sembuh. Cuma kan nggak sekali celup sembuh, biarpun udah matang tangannya itu, ya belum sembuh juga. Harus berkali-kali. Makin tua makin butuh istirahat. Ya, istirahat itu bukan istri jahat ya, istirahat. Ya. Jadi tidur siang boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, tidur malam, siang beraktivitas. Tapi banyak orang tua karena ngantuk tertidur berjam-jam. Jadi begitu malam dia nggak tidur. Bilang anaknya saya nggak bisa tidur. Ya. Padahal kalau dia ngurangi tidur siang nggak masalah. Ya. Nah, jadi ingat itu ya. Kalau orang tua jangan banyak-banyak tidur siang. 1 jam lah ya, 1,5 jam. Jangan lebih. Nah, kebutuhan tidur kita sehari 7,5 jam. Ya. Mau tidur 6 jam yang boleh. Ada yang bilang makin tua makin sedikit ya kebutuhan tidur karena nggak begitu lelah. Tetapi rata-rata kebutuhan tidur 7,5 jam sehari dan nyenyak. Ya. Nah sebagai perbandingan Sang Buddha hanya tidur 1 jam sehari. Ya, kita nggak bisa. Ya. Kalau nggak percaya boleh coba. Ya. Tidur jam 10 bangun jam 11. Nah itu nggak tidur lagi. Coba lah. Ya. Rusak badan kita. Ya. Karena Sang Buddha itu sakti ya. Ya.
Kita kan nggak sakti, kita kan orang biasa, ya. Jadi kita butuh 7-8 jam. Nah, ini yang sulit, ya, meningkatkan kebijaksanaan, ya. Tidak melekat atau terpaku pada masa lalu, ya. Jadi banyak orang begitu, ya, tidak happy, ya. Satu anak gadisnya belum kawin, mikir terus. Yang nggak kawin kan anaknya kan, yang mikir bapaknya sama ibunya, ya. Betul kan? Dagangan rugi, mikir terus, ya. Jadi tidak melekat pada segala sesuatu. Lalu mampu mengatasi stres dalam hidup sehari-hari. Jadi orang itu mesti sabar, ya. Jadi ada bos begitu makannya nggak enak, itu satu meja dia buang semua ke lantai. Tinggal pembantunya mongotin satu-satu. Yang namanya makanan ngelapnya kan susah kan, berminyak kan. Ya. Jadi mesti belajar sabar. Ya. Jadi orang tua itu mesti sabar. Kalau nggak disabar, anaknya nggak mau ngurusin. Ya. Karena stres dapat menyebabkan gangguan psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit fisik yang berhubungan dengan pikiran. Ya. Eksim, ya. Tahu eksim? Gatal-gatal, ya. Asma, sakit kepala, ya. Alergi, itu semuanya berhubungan dengan psikosomatik. Ya. Lalu menurunnya kekebalan tubuh, ya. Makin tua makin sering sakit, ya. Terus gangguan autoimun. Nah, ini autoimun lebih gawat lagi. Ada yang namanya lupus, ya, Graves. Nah, itu penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Ya. Memang di Thailand ada sebuah klinik yang menawarkan detox. Ya. Selama 8 hari hanya makan buah dan sayur. Ya, pulang sakit lagi. Ya, karena cuma makannya yang diatur, pikirannya enggak. Ya, padahal yang jadi masalah kan mulai dari pikiran. Ya. Saya punya teman seorang dokter perempuan, kena grave disease. Dia tidak stroke, tapi kakinya nggak bisa jalan. Ya, kemana-mana pakai kursi roda. Ya. Pergi detox ke Thailand, ya pulang masih lumpuh. Ya. Karena apa? Yang sakit pikirannya. Ya. Menyembuhkan penyakit pikiran kan susah kan. Kalau pikiran mudah disembuhkan, nggak ada rumah sakit jiwa Grogol kan. Tutup aja itu rumah sakit jiwa. Ya. Jadi berarti di dunia ini masih banyak orang sakit jiwa yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Dan bisa juga menderita kanker ganas. Dan kanker ini kan nggak ngomong-ngomong. Ya. Ada suami istri keren, ya, kaya, sukses, umur 50, istrinya kena kanker payudara. Langsung stadium 3. Bulan depan mati. Ini gimana? Ya, lalu anaknya menjadi anak piatu. Bapaknya kalau kawin lagi, kalau cocok sama anaknya, ya. Kalau nggak cocok kan menderita keluarga itu. Ya. Kalau suami ditinggal istri nggak tahan lama, cari istri lagi. Kalau istri ditinggal suami masih bisa bertahan sebagai janda. Kalau laki-laki nggak tahan, ya. Langsung jadi kawin lagi dia. Ya. Mungkin nggak semua laki-laki begitu, ya. Tapi pada umumnya nggak tahan, nggak ada yang ngurus dia. Ya. Nah, dalam Kita Giri Sutta, Sang Buddha mengajarkan supaya tidak makan di malam hari. Itu sebabnya para biku kan nggak makan malam kan. Para biku hanya makan siang, sudah gitu dia puasa. Ya, kalau mau makan malam ya paling 1 gelas jus dan buahnya tidak boleh lebih besar dari kepalan tangan. Ya. Saya makan jus loh, tapi 3 kilo alpukat ya kenyang. Nggak boleh. Jadi paling banyak sekepalannya, ya, jusnya. Ya jeruk ya boleh sekepalan juga.
ukurannya, nggak boleh setengah kilo, sama juga bohong gitu ya. Dan kalau kita tidak makan malam hari, enzimnya kan nggak keluar, ya. Jadi kita bisa tidur lebih baik. Sang Buddha mengatakan kalau tidak makan malam hari bisa membuat kita bebas dari penyakit dan lebih sehat. Lalu dalam Roga Sutta, Sang Buddha menjelaskan perbedaan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani atau batin. Ya, seseorang mungkin bisa mengaku bebas dari penyakit fisik selama bertahun-tahun, bahkan sehingga 100 tahun. Tetapi sangat sulit menemukan orang yang benar-benar sehat batinnya, terbebas dari noda, kekotoran batin, bahkan untuk sesaat, kecuali arahat. Ya, betul kan? Selalu ada yang mengganjel di pikiran kita. Ya, ya. Disalib dari kiri marah. Ya, lihat orang parkir di tikungan marah. Ya. Lihat orang ngupil marah juga. Kalau mau ngupil jangan di depan umum dong, ya. Misalnya begitu. Ya. Jadi selalu ada yang membuat kita tidak puas. Nah itu namanya kekotoran batin. Ya. Lihat orang punya mobil baru, kepengen. Ya, itu kan sama juga kan, menjadi beban. Ya. Dalam Girimananda Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang 4 sebab penyakit. Dalam sutta yang lain 8, ya, yang ini 4. Yaitu iklim. Ya, jadi kalau ganti iklim banyak orang sakit. Ya. Makanan, ya. Kama, ya, jadi berbuahnya karma buruk membuat orang sakit, ya, dan pikiran. Ya. Jadi memahami bahwa tubuh ini tunduk pada berbagai penyakit, membantu praktisi mengembangkan pandangan terang tentang ketidakkekalan. Ya. Jadi kesehatan itu seperti permukaan laut, ya. Itu nggak rata kan? Dari jauh garisnya lurus, tapi kalau kita deketin itu dia bergelombang terus kan, ya. Jadi permukaan air selalu bergerak, tidak pernah diam. Ya. Kesehatan kita juga begitu. Ya. Sehat tiba-tiba seriawan sedikit. Ya. Merasa sehat tiba-tiba mules perutnya, ya, sakit kepala, gatal dan seterusnya. Ya. Jadi nggak pernah ada orang tuh 100% sehat. Ya. Nah kalau kita harus melayani orang sakit, ya, maka kita harus mengetahui makanan yang sesuai. Ya. Zaman dulu kalau orang sakit tifus itu kan dikasih makanan lunak, ya. Jadi yang cocok dengan ususnya yang rapuh, ya, yang banyak bisulnya, ya. Dan harus punya pengetahuan tentang penggunaan obat-obatan. Ya. Melayani dengan metta, penuh cinta kasih, bukan cari duit. Kalau nggak bayar saya nggak mau layani. Nah, itu namanya matre, tahu matre, orang yang senang sama uang. Ya. Tapi ya di dunia rata-rata begitu ya, semua orang senang sama uang. Ya. Jadi kesehatan dalam pandangan Buddhis tidak hanya soal fisik, tapi juga bagaimana tubuh yang sehat dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih meditasi dan berbuat baik. Kalau kita badannya sehat, kita bisa berbuat baik untuk orang lain. Kalau kita sakit kan nggak bisa. Ya. Nah, olahraga itu tujuannya sederhana, yaitu membuat seluruh organ berfungsi secara maksimal. Ya. Contohnya jantung, ya, dan seluruh jaringan pembuluh darah dapat menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Tahu nggak berapa panjang pembuluh darah kita? Itu lebih dari keliling dunia. Ya. Keliling dunia itu 40.000 kilometer. Kapiler kita kalau disambung-sambung itu lebih dari itu. Ya. Nah sekarang bayangkan kalau jantung kita harus memompa, ya, memompa darah ke saluran yang jaraknya itu 40.000 kilometer. Dan itu sudah bekerja sejak kita dalam kandungan. Ya. Jadi betapa hebatnya jantung itu.
jantung saya udah nggak bener nih, denyutnya udah nggak teratur. Nanti ada orang yang perlu pasang ring, ya. Umat di VTBS ada satu orang pasang ring di kiri 11, di kanan 10. Jadi dia punya banyak sekali ring ya, di jantungnya. Karena pembuluh darahnya belok-belok dia bilang, ya, jadi jantungnya harus kasih ring. Zaman dulu nggak pasang ring, dead. Serangan pertama, serangan kedua, ketiga mati. Ya, MCI namanya, ya myocard infarct. Ya. Zaman sekarang karena ada teknologi pasang ring, ya bisa tambah umurnya dikit, tapi harus bayar. Ya. Dan ring itu nggak murah ya. Dulu dari 40 juta, sekarang bisa 100 juta satu ring, tergantung buatan mana. Ya. Nah, jadi bayangkan ya, memelihara kesehatan jantung, ya, memompa pembuluh darah yang jaraknya 40.000 kilometer. Ya. Ya untuk itu kita harus rawat, ya supaya jantung itu memompa dengan baik harus dilatih, tapi juga jangan overtrain. Ya. Jantung itu terdiri dari otot lurik, ya, tetapi dikendalikan oleh syaraf parasimpatis. Ya. Yang namanya otot lurik itu seperti otot lengan, ya. Kalau dipakai banyak jadi gede. Ya. Pernah dengar nggak ada jantungnya membesar? Nah, karena klepnya bocor. Ya. Jadi kalau klepnya bocor, jantung sebelah ventrikel kiri dia akan membesar karena kerjanya ekstra. Akhirnya nggak muat. Kenapa? Rongga jantungnya tidak membesar. Ya. Di luar jantung kan ada paru-paru, jadi nggak akan membesar. Yang membesar jantungnya, sempit. Makin lama makin sempit. Akhirnya mati karena jantungnya, dan jantung itu tidak begini ya. Dia mesti begini ya. Ya, berputar dia, rotasi. Ya. Nah itu hati-hati dengan latihan. Latihan penting, tapi jangan terlalu banyak. Jangan overtrain. Ya. Yang kedua syaraf. Ya. Syaraf ini penting. Ya. Kita punya dua jenis syaraf sensomotorik dan otonom. Sensomotorik itu yang mendengar, melihat, bergerak. Ya. Sensorik itu dari panca indera. Ya. Bergerak itu motorik, melangkah, ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita syaraf sensomotoriknya nggak bekerja, ya bukan manusia. Ya. Kalau kita buta, ya nggak bisa melihat. Kita tuli, ya nggak bisa mendengar. Ya. Kita jalan, itu sudah motorik. Ya. Kemudian otonom. Otonom ini juga penting. Kalau udara panas kita berkeringat, itu namanya otonom. Ya. Kalau kita makan lalu dalam perut keluar enzim, itu otonom juga. Yang membentuk antibodi, ya, sel darah putih semuanya otonom. Kita kan perlu darah kan, nah, itu dibentuk oleh otonom. Ya. Kalau nggak ada syaraf otonom, siapa yang bikin itu darah? Ya, kita kan nggak transfusi tiap hari. Jadi selalu ada produksi darah merah yang baru, darah putih yang baru, trombosit yang baru, itu dikerjakan oleh susunan syaraf otonom. Ya. Dan itu di luar kendali kita. Ya. Contohnya gini dah, ini tangan, kamu berkeringat ya? Nggak bisa. Kita memberi tangan untuk berkeringat, nggak bisa. Tapi kalau kita masuk ruangan yang panas, otomatis dia berkeringat. Gitu. Ya, jadi ada syaraf yang di luar perintah kita, itu namanya otonom. Oto itu berarti bebas, ya, tidak bisa diatur. Tekanan darah, ya, otonom. Anda punya tekanan darah 160/100, turun kamu ya, jadi 120/80, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus diobati atau rileks, ya, atau cari penyebabnya. Ya. Jadi banyak dokter hanya kasih obat, tuh dia selesai, nggak mau ngomong dia. Padahal obat itu hanya gejala, penyakitnya nggak disembuhkan. Ya. Jadi kalau Anda makan obat anti hipertensi, kebanyakan ya hipotensi, semaput, pingsan mendadak. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi makan gula darah, diabetes, dikasih obat insulin banyak,
hipoglikemia, pingsan juga. Ya. Jadi manusia ini susah hidupnya dalam ya sini dan sini, ada batasnya. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu rendah. Ya. Susah, merawat orang tua memang susah. Ya. Jadi perlu belajar. Ya, maka itu saya mau khotbah yang ini supaya Anda semuanya tahu. Ya. Lalu sistem pencernaan. Ya, kalau kita makan jagung berak jagung, namanya nggak bekerja. Ya, tidak diserap oleh badan kita. Ya. Nah, jadi supaya berfungsi dengan baik ya kita harus makan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan makanan yang masuk ke dalam perut kita mesti dicerna, dihancurkan oleh enzim. Ya. Kemudian diserap sari makanannya, ya, lalu sisanya dibuang. Ya. Tapi kalau banyak cacing di perut, cacingnya ikut makan. Ya, jadi orangnya cecek kering. Ya. Karena makanan yang kita makan dimakan cacing, ya, atau parasit yang lain. Makan obat cacing. Ya. Di Indonesia ini obat cacing gampang dicari di apotek. Ya. Jadi kalau Anda tuh cacingan, makan obat cacing. Nggak usah malu, biarpun sudah tua nggak apa-apa. Ya. Siapa tahu ada cacing di perut kita. Ya. Namanya parasit, dia numpang hidup ya di badan kita. Nah kemudian ada otot, tulang, dan sendi. Ya. Nah ini pada orang tua dengkulnya bermasalah. Ya. Ibu saya dua dengkulnya dioperasi, ya ganti pakai titanium. Ya. Jadi kalau dengkul sudah bermasalah nggak bisa jalan kan. Nah, tapi di Indonesia sudah bisa operasi dengkul sekarang. Sendi itu adalah bagian tubuh yang sedikit mendapat suplai darah, jadi gampang sakit. Ya. Jadi supaya dia dapat darah yang cukup, celup aja ke air panas. Ya. Tapi jangan 100 derajat, mateng. Ya. Ya. Jadi kalau menghangatkan itu ya 60 derajat. Ya. Ya. Hangat-hangat aja ya. Nah, dengan hangat darah mengalir lebih banyak. Ya. Karena kalau nggak ada darah susah tubuh kita ini berproses. Ya. Jadi merawat otot, tulang, sendi itu sulit. Kalau pegel-pegel kan banyak caranya kan, bisa diurut. Nah untuk kaki urutnya mesti ke atas, ya, nggak boleh ngurutnya ke bawah karena ada klep. Ya, kalau kita ngurutnya ke bawah, klepnya rusak. Jadi darah nggak bisa balik ke jantung. Ya. Jadi perhatian kalau ngurut, tukang urut, lihat urutnya kemana. Kalau dia urutnya ke bawah, maaf ya Pak, tolong urutnya ke atas. Ya, dari kaki ke panggul, jangan dibalik. Nah mijit nggak apa-apa, mau mijit di mana begini nggak apa-apa. Karena dia nggak akan mengganggu klep. Ya. Bisa juga diketok. Ya. Di Thailand ada namanya toksen. Ya. Jadi diketok. Otot tuh diketok pakai kayu. Ya. Sekarang ada cara pakai massage gun. Ya, bergetar, ya itu bisa yang penting kalau massage gun itu jangan kenain tulang, ya bisa fraktur, patah tulangnya, otot yang kita getarkan. Ini nggak boleh juga, ya jaringan lunak, pembuluh darah nggak boleh digetarkan, hanya otot yang boleh digetarkan, ya kalau nggak tahu caranya tanya saya. Ya, massage gun itu ada yang di bawah 100.000, ada yang jutaan. Tergantung kualitasnya. Ya. Tapi ya lumayan, kalau pegal-pegal ya lumayan. Ya. Kemudian ada juga kita ke fisioterapis, dipanasin. Ya. Ada yang dipanasin hanya kulitnya, ya, infrared. Tapi ada juga yang bisa masuk ke dalam otot, jadi lebih dalam. Ya. Jadi ada banyak cara untuk menghilangkan pegal-pegal. Ya. Kerokan juga boleh. Ya, di kop juga boleh, ya, asal tahu tempatnya. Ya. Itu semua cara untuk hidup lebih nyaman. Ya. Kalau kita udah kerja kan capek kan, otot itu perlu karena yang menumpuk di otot itu adalah lactic acid, asam laktat. Nah itu yang bikin pegel. Ya. Kalau kita nggak
suruh dia mengalir, diangkut, maka pegalnya tidak hilang. Ya. Dan kemudian untuk orang tua, olahraganya itu harus ringan tapi sering. Jangan sekali-sekali tapi berat. Oh, saya olahraga setahun sekali, maraton 40 kilo. Mati. Ya. Jadi olahraganya mesti sering. Jalan kaki 2-3 kilometer. Kalau bisa ya 5 kilometer, 4 kilometer. Berenang, jangan 50 kali panjang. Itu kan 1 kilometer. Ya. Kecapean diantar, kram perutnya. Ya. Jadi olahraganya ringan tapi sering. Nah supaya dia mau sering-sering, ditemenin sama anaknya atau menantunya. Ya toh? Sederhana kan? Ya. Supaya orang tuanya bersemangat, beliin sepatu. Ya. Kalau mau jalan kaki, beliin sepatu lari. Karena tumitnya lebih tebal. Ya. Jadi melindungi tumit. Kalau pakai sepatu jalan biasa, tumit bisa sakit. Ya. Contohnya saya punya 8 sepatu lari. Ya. Jadi tiap hari tukar-tukar supaya nggak bosan kan. Ya. Dan nggak ada yang melarang saya beli sepatu baru kan. Ya. Jadi saya punya sepatu lari itu untuk jalan pagi, ada Nike, ada Asics, ya, ada Li-Ning, ya, ada Hoka, ya, ada apa? Pokoknya semua merek lah, ya. Yang ada di toko enak dipakai beli, ya. Kebetulan ada duit kan. Kalau nggak ada duit namanya mencuri kan. Ya. Jadi ingat ya, supaya orang tuanya mau olahraga, anaknya temenin. Ya. Ya, anaknya happy, bapaknya happy kan, atau ibunya happy. Nah yang susah ini olah batin. Ya, ada olahraga, ada olah batin. Ya. Jadi olah batin itu bisa mengurangi pikiran dan perasaan yang negatif. Ya. Menambah pikiran yang positif dan perasaan positif. Nah ini nggak gampang ini. Ya. Nobody can help you. You have to do it yourself. Ya. Jadi kita harus melakukan sendiri. Karena batin kita kan nggak bisa dimasukin orang lain. Kalau masukin jadi kesurupan. Ya toh. Nah, jadi semua orang tua dibimbing ke situ. Ya, mengurangi pikiran yang negatif. Ya. Lalu kalau bisa ya menambah keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha. Ya itu hanya bisa ke wihara. Ya. Jadi mulai minggu depan ajak orang tuanya ke wihara. Ya. Pulang dari wihara makan-makan di mall. Ya, ya. Itu kan alasan paling gampang kan bertemu orang tua. Ya. Ajak jalannya jauh dikit. Parkirnya yang jauh biar jalannya jauh kan. Ya. Kan banyak mall yang parkirnya jauh. Jangan cari yang dekat, cari yang jauh supaya orang tuanya jalan. Gitu. Mengganti pandangan yang salah dengan pandangan yang benar. Itu juga sulit. Ada orang tua takut mati kan. Kalau temannya mati dia nggak mau datang. Tunggu tutup peti dulu. Ya, udah tutup peti baru mau datang. Selama peti belum tutup nggak mau lihat. Takut diajak. Ya, tapi nggak semua orang begitu ya. Jadi kita harus mengubah pandangan yang salah dengan pandangan yang benar. Ya, ya itu sulit. Ya nggak ada yang gampang di dunia ini. Ya. Nah kalau bisa ajak baca parita dan meditasi. Ya, latihan bawana itu bisa samatha bawana, bisa metta bawana. Ya, terserah. Nah, ini yang paling sulit. Ya, belajar tidak melekat. Suruh orang tuanya berdana. Kenapa? Kalau nggak punya duit, kasih duit. Ya. Karena kalau dia berdana, nanti lahir lagi jadi orang kaya aja. Ya. Dan kalau dia tidak melekat, dia tidak akan masuk alam peta. Betul kan? Ya.
Jadi ajaran Sang Buddha seperti itu. Kalau waktu mati dia melekat pada sesuatu, maka dia masuk alam peta. Kalau melekat sama rumah, jadi penunggu rumah. Ya. Melekat sama anak, dia ngikutin tuh anak kemana-mana. Ya. Dia ngatur mimba lahir, jagain anaknya. Ya. Kalau dia sayang sama buku, dia jadi kutu buku. Ya. Kalau nggak jadi kutu buku, jadi ular, menjaga perpustakaan. Ya. Jadi melekat pada apapun salah. Ya. Ada yang melekat pada pasangannya, ya nempel terus di badannya. Kemana pasangannya pergi, dia ikut. Ya, karena dia tidak rela melepaskan. Ya. Itu dhamma. Ya. Kita dalam agama Buddha ya, mempunyai guru yang luar biasa. Ya. Hidup ini kan hanya sebentar. Ya, toh. Ya 100 tahun, zaman Sang Buddha 120 tahun. Tapi tetap sebentar. Ya, dilihat dari alam semesta, itu cuma sebentar. Ya, kita semua sudah berkali-kali itu mimba lahir. Ya, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Mungkin dulu kita pernah ketemu, ya, nanti ketemu lagi. Ya. Ya, kecuali pindah agama, karena cewek, karena cowok, ya, karena alasan lain. Ya. Jadi selama kita berpikir logis, kepingin yang benar, masuknya agama Buddha. Ya. Tapi ada juga yang melenceng, ya, lahir dalam keluarga Buddhis, jatuh cinta pada anak agama lain, pindah agama dia. Ya. Atau disekolahkan sekolah agama lain, pindah agama. Nanti orang tuanya yang dipindahin agamanya. Ya. Kalau hidup nggak mau, udah mati baru dipindahin. Banyak yang begitu, ya. Sesudah mati baru dipindahkan, karena waktu masih hidup nggak mau. Nah kalau sudah seperti itu, sesudah mati, nanti dia kasih telepon sama ponakannya, minta kirimin baju. Ya, karena dia tidur di emperan toko. Ya. Jadi di alam sana juga nanti kita bergerombol lagi, ya, mencari makhluk yang ya mirip-mirip dengan kita keyakinannya. Ya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan, saya berusaha untuk menjawab dengan baik. Terima kasih Romo. Sebelumnya ada pengumuman bagi pemilik mobil dengan plat B1496NRL dimohon untuk dipindahkan. B1496NRL. Terima kasih. Masih ada waktu beberapa menit, kami buka sesi tanya jawab ya Romo. Baik. Untuk pertanyaan kami buka dengan dua cara. Pertama dengan bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa langsung tunjuk tangan saja, lalu maju ke depan untuk menanyakan langsung ke Romo. Untuk cara kedua, Bapak Ibu bisa ke WhatsApp ke nomor telepon 0811 9921 098 dan kami akan bacakan pertanyaannya. Tapi kami akan utamakan pertanyaan yang secara langsung terlebih dahulu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita buka tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Pada petugas dipersilakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sambagawa pada halaman 80. Sudahkah kita menemukan yang
cari di dunia, harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawa. Ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, menuntun jalan ke nirwana. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti takkan goyah arungi dunia. Ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan ke nirwana. Pujilah Dia Sang Bagawa. Dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti takkan goyah arungi dunia. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti takkan goyah arungi dunia, arungi dunia. Baik, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Bisa langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Apakah ada? Kami masih menunggu. Oke, belum ada ya. Jika belum ada, kami akan bacakan pertanyaan yang dari WhatsApp. Di sini ada beberapa, mau dibacakan semua atau satu-satu? Mungkin agak singkat aja karena lumayan banyak, Romo. Oke. Yang pertama, Namo Buddhaya. Saya umur 36 tahun, saya pernah dibilang oleh dokter saya psikosomatik. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar saya sembuh dari psikosomatik tersebut. Karena saat ini merasa keluhan, terutama di pencernaan makin terasa. Sudah minum obat seperti tidak berefek. Juga sering sesak nafas, muncul panic attack. Dan saya telah mencoba meditasi tapi tidak ada, bisa malah tambah stres.
Ada yang menyuruh saya ke psikiater, tapi saya takut kalau minum obat, takut kecanduan, takut efek samping. Mohon petunjuk dokter, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Tadi kan saya sudah bilang, psikosomatik adalah penyakit fisik yang bersumber pada pikiran. Ya. Jadi kalau pikirannya cemas, tegang, takut, ya, gelisah, yang muncul itu tidak hanya pikirannya, tapi dia pindah ke badan. Ya. Itu tergantung dari pilihan. Ya. Kalau pilihannya di pencernaan, dia menjadi sakit mah, mules. Ya. Bisa juga menjadi kolik. Ya. Kolik itu kram perut. Ya. Kalau dia ke kulit, dia menjadi eksim, ya, gatel. Eksim itu bisa basah, bisa kering. Ya, eksim basah itu kalau digaluk jadi basah, ya, lecet. Ada juga yang kering, ya, tidak mengeluarkan nanah, tapi gatel itu ya. Kalau dia ke kepala menjadi sakit kepala, bisa vertigo, bisa migrain. Ya. Nah makanya dokter mengatakan kalau nggak sembuh-sembuh mesti ke psikiater. Tujuannya apa? Mengurangi kecemasan. Tetapi obat anti cemas itu juga sama, kerjanya mengurangi gejala. Tidak menghilangkan kecemasan, hanya mengurangi kecemasan. Obatnya berhenti, cemas lagi. Ya. Nah, supaya bisa mengurangi kecemasan gimana? Cari sumber kecemasan. Di mana sumber kecemasan? Adanya di alam bawah sadar. Ya. Andai kata, ya, setiap kita keluar rumah, kita dicopet. Sekali keluar rumah dicopet. Kedua kali dicopet lagi. Ketiga kali aman. Keempat dicopet lagi. Apa yang terjadi? Wah, Jakarta nggak aman. Penuh pencopet. Betul kan? Jadi begitu keluar rumah, tangan kita di dompet terus pegangnya. Supaya jangan dicopet. Paham nggak? Jadi pengalaman buruk yang ada sebelumnya itu membuat kita ketakutan dicopet. Betul nggak? Nah, menghapusnya gimana? Menghapus pengalaman kita pernah dicopet bagaimana? Nggak ada caranya. Ya. Kita nggak bisa masuk ke alam bawah sadar, kita bawa setip, kita hapus. Atau kita bawa tip X, kita tutup. Nggak bisa. Andai kata Anda pergi ke Natalia Sunaidi, ke si Meta, ke si Brenda, ya. Apakah bisa dia menghapus? Nggak bisa. Ya. Sekarang bagaimana mengatasi kecemasan itu? Jadi secara teori, ya, kalau teori Dhamma ya, kita harus mengatasi itu dengan kebijaksanaan. Nah, apa itu kebijaksanaan? Nah, kita harus bertanya, mengapa saya dicopet? Ya, tak? Jawabannya apa? Karena kita mencopet orang. Betul kan? Karena dulunya kita mencopet orang, maka kita dicopet kan? Impas dong. Ya. Mengapa dicopet lagi? Ya kita nyopetnya banyak. Ya, tak? Jadi kalau kita dulunya sering mencopet barang orang lain, ya kalau kita dicopet masuk akal dong. Betul kan? Terima nasib, betul kan? Nah, dengan pemahaman itu, ya andai kata saya mesti dicopet lagi, ya silahkan. Tapi bawa KTP-nya fotokopi, ya. Bawa duitnya jangan banyak-banyak, ya toh? Pakai emasnya sepuan gitu, supaya kalau dicopet ya nggak rugi-rugi banyak lah begitu. Ya. Bisa mengerti nggak maksud saya? Nah, itu baru memahami secara teori. Ya. Nah kalau Anda mau menembus itu semua, mesti vipassana kan. Ya, nanti ketika perasaan cemas itu muncul, kita hadapi
Sama seperti bola basket, itu perumpamaan yang sering saya pakai. Kalau kita setiap cemas kita ketakutan, itu seperti bola basket kita tepok terus. Dia membal terus, ya, pok, pok, terus membal. Anda pernah lihat nonton basket kan? Bagaimana itu bola kalau di dribble, dia akan membal. Makin kencang kita tepok, makin kencang naiknya. Ya. Jadi karena itu berhentilah mendribble. Dribble itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya ditepok juga salah. Ya pokoknya kita, contohnya gitulah ya. Semakin kita dorong ke bawah, semakin tinggi membalnya. Ya, jadi karena itu kita harus biarkan. Ya. Nah, lama-lama dia akan makin membal juga ya. Tapi kan tidak setinggi semula kan. Setelah sekian kali dia makin akan lebih rendah lagi membalnya. Akhirnya apa? Menggelinding. Ya. Jadi kita punya memori tentang dicopet, tapi udah nggak masalah. Paham nggak? Nah ini, saya ini ngomongnya gampang. Ya. Saya juga seorang dokter jiwa kan. Jadi kalau dia mau cepat hilang cemasnya, ya makan obat. Nggak bisa tidur, kasih obat tidur. Ya. Nah, nanti kalau sudah bisa mengatasi cemasnya, kurangi dosisnya. Ya. Sampai berhenti. Ya, gitu. Nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Itu kan hak pasien. Ya. Hak untuk tidak ke dokter. Ya. Tetapi hidup dalam kecemasan itu nggak enak. Ya. Nggak bisa tidur juga nggak enak. Ya. Jadi saya menawarkan, mau nggak saya kasih obat? Nah, nanti kalau sudah selesai, ya kita kurangi dosisnya. Saya punya kenalan, istrinya setiap hari seriawan. Tahu seriawan ya? Mulutnya pecah-pecah. Saya bilang, mau nggak ibu saya obatin? Mau. Saya kasih obat tidur, mau. Saya kasih obat dia kira-kira 1,5 tahun. Ya, tiap hari makan obat saya. Sesudah seriawannya sembuh, dosis saya turunkan sampai berhenti nggak makan obat lagi. Ini sekarang sudah bebas seriawan. Ya. Tetapi 1 bulan itu bisa 300-400-500 ribu untuk beli obat tidur. Karena obat jiwa kan mahal ya. Ya bukan antalgen. Bukan obat pilek tapi obat jiwa mahal. Ya kalau orang bebas seriawan kan enak kan. Anda pernah menderita nggak karena seriawan? Sikat gigi sakit, makan sakit, ya, nelen sakit, semuanya nggak enak. Ya. Jadi tugas saya itu hanya membuat dia tidak begitu menderita. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Saya hanya menawarkan, mau nggak? Kelainan disabilitas mental begitu Romo. Meskipun dia hidupnya berkecukupan begitu, namun anaknya bisa memiliki kelainan begitu Romo. Apakah karena karma baiknya kurang banyak atau apa dari leluhurnya begitu, bagaimana Romo? Mungkin bisa jelaskan. Yang pertama, orang tua ini mempunyai karma buruk, merawat anak yang terbelakang. Ya, jadi dia punya karma harus merawat anak yang terbelakang, nggak normal anaknya. Itu dilihat dari orang tuanya. Ya. Dia bisa juga mengabaikan, itu anak dibuang, masukin ke rumah yatim piatu, dia lupakan. Ya, ya terserah, itu putusan dia. Ya.
Yang kedua, anak itu sedang menyelesaikan karma buruknya. Jadi kalau dia begitu lahir sudah terbelakang, berarti dalam kehidupan yang dulu dia sudah terbelakang. Ya. Kan yang namanya tumimba lahir itu membawa serta bakat, ya, karma buruk, semuanya dia bawa. Ya. Jadi begitu lahir sudah terbelakang, ya dulunya terbelakang. Nah, mengapa dia terbelakang? Ya, kita harus telusuri terus. Mungkin pada kelahiran kesekian dia pernah membuat karma buruk yang sedemikian rupa, ya, yang menyebabkan dia menjadi orang yang jiwanya terbelakang. Contohnya dia pukulin kepala orang, otaknya rusak sampai menjadi bego. Ya. Kita kan nggak tahu. Ya. Itu enaknya agama Buddha. Ya. Kita tinggal mampu nggak mengurut ke belakang. Nah, yang mampu mengurut ke belakang itu kan orang-orang suci. Ya. Kita ini yang belum suci nggak mampu. Ya. Tapi secara teoritis seperti itu. Karena apa? Tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan. Betul kan? Tidak ada yang kebetulan, mesti ada sebabnya. Ya. Karena itu ajaran Sang Buddha nomor 1 kan simpel kan, berhenti berbuat jahat. Ya. Mengurangi masalah di kemudian hari. Ya. Setelah berhenti berbuat jahat, banyak berbuat baik. Supaya hidup kita lebih baik nanti. Ya. Tapi itu nggak selesai kalau kita tidak bisa memutus tumimba lahir. Maka yang ketiga menyucikan pikiran supaya jadi arahat. Ya. Sang Buddha tidak menjanjikan surga karena tidak kekal juga. Ya. Kita lahir di surga setelah berapa ribu tahun mati juga di surga. Ya. Di sana kita hanya terima karma baik. Jadi kalau nggak mau tua ya lahir jadi dewi atau dewa. Ya. Tapi nggak selesai, karena nanti ada waktunya berhenti hidup di surga. Lahir lagi di alam yang lain. Ya. Bisa di neraka, bisa jadi binatang, bisa jadi peta, asura, atau manusia. Jadi sebetulnya lahir sebagai manusia itu kita sangat beruntung, karena kita punya peluang untuk menyucikan diri. Ya. Kalau jadi kucing kan susah kan? Jadi kucing, jadi cacing, jadi anjing. Gimana mau belajar dhamma, belajar meditasi? Kita ini beruntung. Sudah punya kesempatan belajar dhamma. Nyenggol dikit ajaran Sang Buddha. Kalau Anda tidak mau gunakan, ya terserah Anda, bukan terserah saya kan. Ya. Saya memilih jadi umat Buddha ketika saya jadi mahasiswa, tahun 67, ya, umur 20. Sekarang masih agama Buddha. Saya masih terus menjadi pandita selama saya kuat, nggak masalah. Ya. Karena agama Buddha itu agama yang menyadarkan orang, ya. Membuat orang yang pandangan keliru menjadi berpandangan benar. Enak kan? Ya. Kalau saya berhasil berdhamma di sana dengan baik, Anda menjadi orang yang lebih terserahkan, kan saya berbuat karma baik. Ya. Dan di dunia ini karma yang paling baik adalah dana dhamma. Dhamma sawana juga penting. Kalau Anda nggak mau melakukan, Anda nggak dapat pendengaran baru. Kita harus mendengar yang baik. Ya. Supaya kita terserahkan. Kalau nggak mau terserahkan, nggak apa-apa juga. Bukan urusan saya. Urusan Anda semua kan. Begitu. Ya. Jadi setiap ada peluang, gunakan. Ya. Merawat orang tua ada 2 keuntungan. Yang pertama, Sang Buddha mengatakan ada 4 makhluk, ya, tanah yang paling subur untuk ditanami karma baik. Sang Buddha, Arahat, ibu dan ayah. Ya. Jadi kalau ayah dan ibu sakit, buru-buru berikan perhatian. Karena itu seperti merawat Sang Buddha, itu yang kedua. Jadi karma dari merawat orang sakit itu sama, setara dengan merawat Sang Buddha. Luar biasa kan? Jadi kalau orang tua kita sakit,
dirawat yang benar. Karena itu kita melakukan dua hal yang sangat luar biasa, yang tidak ada di tempat lain. Ya. Kalau orang tua kita kan orang lain kan nggak masuk hitungan, kita yang masuk karena kita anaknya. Ya. Jadi kalau kita mau orang tua, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Ya. Karena ayah, ibu, arahat, dan sang Buddha adalah 4 jenis makhluk yang paling subur ditanami karma baik. Berbuahnya itu lipat kali. Kalau subur kan begitu kan. Kalau tanah tidak subur ditanami nggak tumbuh. Ya, andai kata tumbuh buahnya kecil-kecil, pahit lagi. Ya. Dan yang kedua, karma menolong orang sakit itu satara dengan menolong sang Buddha. Oke, ingat ya, ingat baik-baik. Ya, karena itu sangat penting. Kalau Anda yang berbuat, Anda yang terima karmanya, bukan saya. Ya. Tugas saya hanya menyadarkan aja dan memberitahu. Ya. Sudah, cuma 2. Ada 2 lagi Romo, mungkin agak singkat aja. Oke. Semoga untuk pertanyaan tadi terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang, saya mau tanya, banyak orang tua yang takut akan kematian. Apalagi jika sudah tua, fisik mengalami penurunan, dan apalagi jika sudah ada sakit ini itu. Hidup menjadi sering cemas dan takut pada saat sakit. Bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh orang tua tersebut untuk mengatasinya? Iya, nomor 1, orang tua itu diajak melihat dunia, ya, bahwa yang sakit bukan cuma dia. Ya. Semua orang juga sakit. Ya. Sejak lahir kita sudah sakit. Kita tumbuh gigi berapa banyak? Coba. 20 tambah 32, 52 kali kita punya gusi ditembus oleh gigi. Itu setiap tembus gigi, anak mesti panas badannya, betul kan? Mungkin orang tua yang punya anak tahu kan, setiap badannya panas, nggak mau makan, giginya pasti ada yang baru keluar. Itu baru gigi itu, ya. Nanti kalau sudah gede, giginya lubang, sakit lagi, ya. Busuk, dicabut, sakit lagi. Baru bicara gigi, belum yang lain. Ya. Nah, jadi artinya apa? Sakit itu bagian dari hidup ini. Ya. Kita nggak bisa sangkal, harus diterima. Diterima sebagai bagian dari hidup. Nah, oke. Yang kedua, menjadi tua itu juga hal yang sangat alami kan. Mana ada orang muda terus. Ya. Ya. Jadi suntik hormon supaya awet muda nggak ada. Ya. Pasti tua juga, bohong namanya itu. Ya. Di Jerman ada suntikan bisa muda 10 tahun, jadi banyak cowok-cowok mau kawin lagi suntik 10 tahun, udah 10 tahun suntik lagi. Ya. Tetapi kan namanya membohongi diri sendiri kan. Ya. Kan tadi saya bilang kalau nggak mau menjadi tua jadi dewa, nah jadi dewa muda terus. Dewa yang paling rendah, Catu Maharajika itu kan umurnya kira-kira 9,5 juta tahun. Ya, dewa yang paling tinggi, ya kira-kira 10 miliar tahun. Jadi mau pilih silakan, mau pilih yang mana boleh. Mau Sudawasa boleh, mau Yama boleh, terserah. Tetapi untuk lahir di alam dewa kan juga susah. Ya. Nah salah satunya berdana untuk mendirikan wihara. Nah itu kesempatan. Hanya bersimpati aja jadi dewa, apalagi kalau berdana. Betul kan? Hanya bersimpati, orang lain bikin wihara, bersimpati jadi dewa. Apalagi berdana. Jadi kesempatan untuk berbuat baik tidak banyak memang. Ya, tapi kalau Anda mau, gunakan. Saya kasih kesempatan kalau mau. VTBS lagi membangun gedung. Ya. Kalau Anda berdana 3 juta, namanya leluhur tempel di patung arahat. Ya itu kan cuma angka sebetulnya. Ya. Yang penting bukan angkanya, tapi ketulusan. Ya. Nah, jadi uang kas 4 miliar, yang mau dibangun 8 miliar, kan tekor 4 miliar kan. Ya. Itu ketua yayasannya tuh bego juga. Duit cuma 4 miliar berarti bangun 8 miliar. Ya, tapi sudahlah ya.
Saya juga nggak khawatir amat ya, nggak punya duit buat bangun. Ya. Jadi kalau Anda mau silahkan. Saya hanya menawarkan ada peluang gitu. Ya. Jumlahnya nggak masalah. Ya. Anda mau nyumbang 10.000 juga boleh. Ya. Mau 10 juta juga boleh. Mau 1 miliar juga oke. Terserah. Ya. Karena yang terima bukan saya kan. Yang berdana itu yang terima. Yang penting ketulusan. Ya. Kami menyediakan 1.250 arahat rupang. Ya. Itu kan sama dengan Sambuda kan punya. Ada Patimo kan 1.250. Nah, jadi di Damasala VTBS ada 1.250 arahat rupang. Ya. Kalau Anda berdana, mau berdua, mau bertiga, mau bersepuluh silahkan. Ya. 3 juta, 1 arahat rupang. Gitu. Ya. Saya nggak kampanye ya, saya cuma ngomong aja. Ya. Itu contoh peluang. Ya, Anda nggak mau nggak apa-apa. Ya. Jadi di sekeliling kita kadang-kadang nggak ada peluang. Ya. Sama seperti Bella Masuta. Ya. Dia orang kayanya luar biasa. Ya. Dia bisa berdana 84.000 mangkok emas isinya perak. Zaman sekarang 1 mangkok aja nggak mampu kita sumbang. Tapi Brahmana Welama ini mampu ya, berdana 84.000. Tetapi waktu itu nggak ada orang suci. Ya. Jadi dia kaya tapi nggak ada yang layak menerima dananya. Gitu. Ya. Nah, sekarang Anda mungkin bukan orang kaya tapi ada peluang berbuat baik. Kalau mau diambil silahkan. Nggak mau juga nggak apa-apa juga, nggak ada yang maksa. Siapa yang bisa maksa kita? Duit kita kan. Nah, contohnya begitu. Ya. Saya tahun 2000 mendirikan Yayasan Abdi Dhamma Indonesia. Kerjanya apa? Ngumpulin duit dari donatur, kirim ke daerah. Membantu wihara yang mau roboh. Nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Ya. Kalau mau silakan. Berpartisipasi, berdana. Karena wihara itu tempat kita belajar dhamma. Ya. Kalau wihara tempat kita berbuat maksiat, ya nggak ada yang mau nyumbang. Ya. Tapi karena wihara adalah tempat kita berbuat baik, ya itu peluang. Ya. Ya mungkin kalau saya berbisnis mungkin saya jadi orang kaya juga. Ya, kalau saya jadi orang kaya, saya mungkin nggak mau berdana dhamma, cari duit aja yang banyak. Ya. Tapi ya, saya nggak milih jalan itu. Ya. Saya memilih menjadi ya seperti sekarang ini. Ya. Dana dhamma, saya jadi pandita tahun 75 dulu. Ya. Jadi sekarang udah 51 tahun. Ya. Nggak masalah juga, ya. Selama masih kuat, dijalani aja kan. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, silakan, udah habis. Waktunya habis. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, bacakan dulu. Saya jawab cepat aja. Oke, cepat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, karena Romo membicarakan tentang kematian, apakah lebih baik jika meninggal itu dikremasi atau dikebumikan, Romo? Itu kebiasaan. Kalau Anda mau kremasi boleh, dikebumikan boleh. Kalau di laut jadi makanan ikan, cemplungin di laut. Ya. Ikut tradisi aja. Ya. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, Romo mau bertanya, bagaimana mengatasi atau menghadapi orang tua yang agak susah menerima masukan, keras kepala atau susah diatur? Bagaimana cara merubah mindset kalau orang tua merasa dirinya paling benar, gitu Romo? Itu susah. Orang lain salah. Kalau keluar dari freezer, tahu freezer? Kan nggak bisa langsung diproses kan? Ya toh? Jadi makanan yang keluar dari freezer itu dibiarkan aja di udara luar. Nanti lama-lama kan dia lumer sendiri kan. Jadi orang tua seperti itu tinggalkan aja. Sampai dia kesepian, sampai dia kelaparan, sampai dia kehausan, baru tanya, mau berubah nggak? Jadi di dunia ini banyak orang yang seau. Ya, kalau kita suruh ganti saya kan nggak mau dia, jadi selim, jadi setan nggak mau. Apalagi jadi setan, mana mau dia. Ya, jadi biarkan aja.
ya, sampai dia menyerah. Jangan diaduin ke tembok kepalanya, kasihan, benjol. Ya, oke, biarkan, ya, sampai dia melunak sendiri, ya, sampai dia menyadari bahwa dia hidup tidak sendirian. Ya. Oke. Dengan pertanyaan tadi, selesai sudah untuk sesi tanya jawab Dhamma Desana kali ini. Dari Romo, apakah ada penutup? Ya, ya hari ini saya bergembira bisa membahas satu hal yang penting untuk kita. Ya. Karena itu adalah bagian dari berbakti. Ya. Sang Buddha mengajarkan bahwa sangat sulit membalas budi orang tua. Ya. Karena kita kan lahir dari perut ibu. Ya. Sesudah dilahirkan nggak ada bapak, nggak hidup juga kita. Ya. Jadi berarti bapak ibu adalah dua orang yang sangat penting untuk hidup kita. Ya memang ada orang tua yang kurang ajar juga, ya, yang lalai membesarkan anak. Ya. Tetapi ya boleh dilupakan ya, kekurangannya itu. Ya. Jadi memaafkan orang tua itu baik, ya. Berbakti pada orang tua itu baik. Jadi membalas budi orang tua sangat penting. Kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Nanti karma buruk berbuah. Ketika Anda punya anak, anak Anda juga puthau. Tidak mau berbakti kepada Anda. Sederhana, ya. Jadi agama Buddha itu sangat enak dibahas. Ya. Jadi kalau nggak mau, tidak apa-apa. Tapi kalau itu berbuah karmanya, jangan marah-marah sama orang lain. Ya. Salahkanlah diri sendiri. Oke, mari kita berdoa bersama. Semoga saya ikut. Ulangi lagi. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari dukkha. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Selesai sudah ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Dr. Surya Widya. Kami segenap pengurus Wihara Pluit Dharma Sukha beserta umat yang hadir pada hari ini mengucapkan terima kasih. Anumodana Romo. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan bisa berguna, terutama mengenai tema cara menjaga orang tua sesuai Dhamma. Untuk melengkapi kebajikan kita pada hari ini, marilah kita melakukan